Halo pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi. Mudah-mudahan Anda semua selalu sehat, walafiat, bahagia, dan sejahtera. Kita tetap berada di Suyanto.id, merupakan channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Apa yang akan kita pelajari kali ini? Kita bersama narasumber kita, yaitu Bapak Profesor Ali Saukah PhD. Beliau adalah Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan dan Keguruan di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Nah, kita berada pada episode ketiga, bicara tentang pembelajaran mendalam atau deep learning untuk bahasa Inggris. Nah, jangan lupa klik subscribe para guru bahasa Inggris dan juga siswa yang sangat ingin menguasai bahasa Inggris. Dan kalau video ini sampai ke gadget Anda, ini adalah berkat editor channel kita Mas Heri Teguh Yono. Dan marilah kita memberikan salam kepada narasumber istimewa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yanto. Sehat-sehat Pak Yanto ya. Alhamdulillah sehat Pak Ali. Dan kita sekarang sedang ikut memberdayakan, ikut mengedukasi siapapun yang merasa belum klik dengan deep learning atau pembelajaran mendalam. Karena di masyarakat sudah luar biasa gegap gempita menyambut kebijakan baru Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah mengenai pendekatan pembelajaran mendalam. Gimana Pak Ali? Yang untuk bahasa Inggris ini, kita berada di episode 3, Pak Ali. Iya, Pak Yanto, ini saya ingin merespon merespon pendapat publik yang tidak tahu publik atau mewakili individu yang mengatakan kenapa kementerian kita, Kementerian Dikdasmen ngurusi pembelajaran dengan adanya apa eh, pendekatan pembelajaran yang disebut dengan pembelajaran mendalam. Kenapa yang diurusi itu? Kenapa guru tidak diurusi gitu? Ya ini saya ingin merespon itu. Justru kalau saya pribadi menganggap bahwa pembelajaran mendalam ini ruhnya, darah ya, kalau darah yang mengalir di seluruh sistem pendidikan. Ya, ujung tombaknya kan guru. Jadi oleh karena itu dengan pembelajaran sebagai pendekatan yang ingin memecahkan masalah pembelajaran yang bermutu untuk semua itu, maka kemudian guru ikut ikut harus diberdayakan. Saya masih ingat uh, isi dari episode yang berikut, sebelumnya ya, yang sebelumnya itu bahwa untuk mata pelajaran bahasa Inggris tidak akan bisa berhasil sepenuhnya kalau dalam kaitannya, apalagi dalam kaitannya dengan pelaksanaan pembelajaran mendalam ini, kalau guru bahasa Inggrisnya itu tidak diberdayakan, khususnya dari segi kemampuan berbahasa Inggris. Pada Ya, akhir episode yang lalu saya katakan itu mutlak menjadi persyaratan bisa terlaksananya pembelajaran mendalam sebagai satu syarat yang tidak bisa ditawar-tawar. Gurunya harus menguasai bahasa Inggris seperti yang dipersyaratkan. Begitu Pak Yanto. nah, jadi guru yang dalam hal ini komponen yang sangat penting di dalam pembelajaran mendalam itu tentu akan diberdayakan, dilatih, kemudian diberi wawasan dan konteks pemberdayaan itu tidak hanya ngurusi gaji kan, tidak hanya ngurusi honorer, ya, semua itu akan diurus, honorer diurus, gaji diurus, kesejahteraan diurus. Dan profesionalisme juga diurus. Lanjutnya gimana, Bali? Itu tentang Ya, saya ingin mengkaitkan juga isi dari episode sebelumnya bahwa
selama ini dari satu kurikulum ke kurikulum yang berikutnya, apa pembelajaran bahasa Inggris itu hanya pada level surface, pada permukaannya saja. Kenapa? Karena kemampuan guru membawa pembelajaran itu menjadi mendalam itu terhambat oleh kemampuan bahasa Inggrisnya. Jadi dari hanya sampai pada misalnya pada waktu awal-awal tahun 2000 1980-an ya, kurikulum 84 ya, Ya. itu hanya pada penjelasan tentang tata bahasa, tapi tidak sampai pada bagaimana para peserta didik itu dibawa ke kemampuan menggunakan tata bahasa itu untuk berkomunikasi. Ya, ya, Berikutnya tentang berbasis kompetensi ya, CLT, Communicative Language Teaching, itu juga tidak sampai pada bagaimana para peserta didik itu dibawa pada target bisa berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Inggris. Yang terakhir, yang untuk pembelajaran bahasa Inggris yang disebut dengan genre based itu juga hanya pada tataran pengetahuan saja. Begitu Pak Yanto. Karena kemampuan bahasa Inggris para gurunya, begitu Pak Yanto. ya, ya, ya. Sehingga ke depan kita pelajaran yang mendalam, yang mempunyai indikator mindful, meaningful, dan joyful ini tidak harus diabaikan dalam proses pembelajaran bahasa Inggris. Dan tentu saja, seperti yang dikatakan Prof. Ali Sauka tadi, para guru bahasa Inggris harus memiliki konten, substansi ilmunya yang cukup memadai. Jadi, Bali, ketika nanti ada pelatihan, itu apa ini sasarannya untuk guru bahasa Inggris supaya dia bisa engage in pembelajaran mendalam kita? Khusus untuk guru bahasa Inggris, itu yang perlu selain selain bagaimana kemudian prinsip-prinsip pembelajaran mendalam itu juga harus dikuasai dari segi metodologi mengajarnya, tetapi sekali lagi fondasi yang paling penting ya, kemampuan bahasa Inggris ini juga harus mengiringi. Kalau saya tidak mengatakan persyaratan ya, tapi persyaratan ini kalau dalam kondisi seperti sekarang ini ya nanti terlalu lama ditunggunya. Jadi Ya. mengiringi penguasaan prinsip-prinsip menggunakan pembelajaran mendalam itu juga harus ada satu sistem, harus ada satu sistem yang kemudian juga bisa menggerakkan profesionalisme guru bahasa Inggris. Satu hal yang tidak boleh saya lupakan bahwa pada dasarnya selama ini kita tidak tahu standar ya, standar kemampuan bahasa Inggris lulusan S1 program studi pendidikan bahasa Inggris yang menghasilkan guru bahasa Inggris, apalagi standar mutu lulusan PPG itu saya tidak mendengar ada semacam standar nasional yang kemudian sama-sama bisa dibanding-bandingkan bagaimana kemampuan bahasa Inggris mereka. Jadi saya mengusulkan agar kemampuan bahasa Inggris dapat dijadikan kriteria lulusan S1 program studi dengan bahasa Inggris dan lebih-lebih S1 program studi PPG secara nasional. Dan Ya. kemudian indikator yang tidak bisa dibantah itu ya menggunakan instrumen yang sama, standar, yang kemudian diterima oleh semua orang, dan kemudian itu dicarilah skor yang kira-kira bisa dipersyaratkan, yang secara nyata bisa diwujudkan, tapi juga sudah juga menjadi bekal yang cukup untuk bisa melaksanakan pembelajaran yang mendalam. Begitu Ya. Pak Yanto. Ya, Bali. Kalau kita melihat di Australia, di Amerika, yang atau bahkan di Korea, Bali, orang yang belajar bahasa Indonesia, artinya kurikulumnya itu menjamin bahwa anak SMA itu bisa berkomunikasi dengan baik dengan kita. Nah, kita ini kan belajar berapa tahun itu sampai S1 tiga Iya, tahun. SMA 3 tahun, kemudian di mahasiswa 1 semester itu nggak bisa bicara ya. Itu nih saya kira dalam pelajaran mendalam ini memang strateginya harus kita ubah Pak Ali. Betul nggak itu Pak Ali? Ya. ya betul, betul. Strateginya juga harus diubah. Tapi sekali lagi saya ingin fokus juga kalau gurunya
bahkan suatu saat saya punya data, gurunya itu di bawah skor rata-rata bahasa Inggris yang dilaksanakan di sekolah-sekolah berbasis apa namanya berbasis internasional itu ya pernah RSBI itu. Ya, ya, Jadi ya. lulusannya itu diberi tes bahasa Inggris Hmm. itu melebihi Mhm. rata-rata guru bahasa Inggris. Nah, itu jangan sampai terjadi. Ya, Jadi jadi kalau kalau ingin menghasilkan lulusan katakanlah sekolah menengah atas ya, sekolah menengah atas yang bisa berbahasa Inggris, maka gurunya juga harus ya. diberi persyaratan untuk bisa memiliki kemampuan bahasa Inggris. Ini Pak Yanto, saya lirik apa persyaratan untuk menjadi guru bahasa Inggris sebagai bahasa asing ya, ya guru bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Sehingga itu kalau kalau sebagai guru bahasa Inggris yang bisa dihasilkan di lembaga-lembaga pendidikan bahasa Inggris di Indonesia, itu lulusannya kalau sesuai dengan kriteria internasional, dia bisa juga melamar pekerjaan menjadi guru bahasa Inggris di luar Indonesia, Pak Yanto. Nah, Oke. ini persyaratannya memang tinggi kalau ukuran Indonesia itu. Boleh saya sebut, Pak Yanto? Mhm. Jadi kalau dalam ukuran yang disebut dengan apa criterion apa criteria Kriteria of refer. European criterion for reference ya reference framework of reference dari kemampuan bahasa Inggris itu dituntutnya C1. C1 itu sama dengan mahir. Hmm. Uh, Topnya itu C2. Kalau C2 itu setara dengan penutur asli. Nah, Oke. kalau dalam konteks Indonesia mungkin tidak sampai pada C1 barangkali. C1 itu mahir, itu di bawah C1 itu B2. B2 itu intermediate apa Ya. menengah atas kalau dalam bahasa Indonesia menengah atas gitu. Nah, ini saya melihat kalau dari kalau kalau C1 itu TOEFL kesetaraannya dengan TOEFL IBT itu 90 sampai 100. Hmm. 90 itu tinggi sekali. Persyaratan untuk menjadi mahasiswa di luar negeri itu hanya sampai 70. Jadi Ya. kalau menggunakan kriteria internasional itu tinggi Pak Yanto. Kemudian Ya. IELTS itu 7 minimal. Ini Wow. tinggi sekali kalau C1 itu ya. Kalau saya lihat misalnya diturunkan untuk Indonesia pun masih sangat berat, yaitu B2. Hmm. B2 itu disebutnya dengan menengah atas tadi Pak Yanto. Ya. Ya. Upper intermediate. Itu kalau TOEFL IBT itu sama dengan minimum 72. Nah, 72 ini termasuk persyaratan untuk bisa diterima di perguruan tinggi di mana saja di dunia. Hmm. Begitu Pak Yanto. Jadi Oke. sebetulnya itu tadi seiring seiring dengan katakanlah pemberdayaan dari segi metodologi pembelajaran yang selaras dengan prinsip-prinsip pembelajaran mendalam, maka kemampuan berbahasa Inggris guru ini harus diperhatikan. Nah, Ya. tidak harus kursus secara resmi, Pak Yanto. Ya. Karena Ya. seiring itu begitu banyak, Pak Yanto sendiri melihat Hmm. tawaran-tawaran intensif English course di media di YouTube itu banyak sekali, ada yang bayar, ada juga yang gratis. Guru harus punya motivasi internal bisa melaksanakan pembelajaran mendalam dengan juga meningkatkan kemampuan mereka berbahasa Inggris secara mandiri menggunakan fasilitas kursus-kursus melalui online ya. Itu saya kira juga bagaimana mereka dimotivasi untuk begitu Pak Yanto. Iya, 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 iya. Oke lah. Saya kira para guru bisa melihat di media sosial, terutama YouTube. Banyak sekali, Mang. Bahkan sekarang pakai AI, Artificial Intelligence yang luar biasa, bisa komunikasi secara interaktif. Baiklah, Pak Ali. Saya kira kita sudah banyak memberi informasi kepada rekan-rekan guru bahasa Inggris. Mudah-mudahan ini menjadi Yanto, boleh motivasi. saya satu Ya. menit saja ya? Oke. 1 menit saja, ada waktu sedikit. Jadi kalau kalau kemudian terkait dengan apa secara bertahap begitu ya, Hmm. secara bertahap pelaksanaan pembelajaran mendalam dalam bahasa Inggris, maka kemudian dikenal juga dalam konsep-konsep deep learning atau pembelajaran mendalam itu kan adanya learning progression gitu ya. Hmm. Kalau saya sebelumnya menyebut mengenai dari surface ke deep gitu ya, dari surface ke mendalam.
dari hanya permukaan ke mendalam. Itu bisa aja, katakanlah misalnya saya dengar, saya lihat, saya amati itu ada hafalan-hafalan kosakata, ada hafalan-hafalan ungkapan-ungkapan komunikatif. Itu tahap pertama, progresi pertama. Yang kedua kemudian berkomunikasi dengan bersimulasi dengan teman. Tapi tahap yang terakhir itu bagaimana mereka juga mengalami pembelajaran, betul-betul bisa berkomunikasi dalam dunia nyata dengan orang-orang yang tidak bisa berbahasa selain bahasa Inggris. Ya, ya, Nah, ya. ini saya kira perlu dijadikan sebagai landasan bagaimana progresi pembelajaran, ya, learning progression, agar kemudian bisa diukur. Ini kira-kira dalam proses pembelajaran bahasa Inggris itu di tahap di level mana, ada 3 level tadi ya. Level pertama, level 2, atau level 3. Begitu Pak Yanto. Oke, terima kasih Pak Ali. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.